Saat ini nampaknya Sandra akan benar-benar dibuat panik, sepanik mungkin, karena pada akhirnya di sini Pak Ditya sudah mengetahui tentang perihal anak kandungnya yang selama ini benar-benar sangat begitu terkejut juga. Tentu ini semua adalah kejutan besar bagi kita semua para pecinta dan para penonton di rumah, melihat langsung bagaimana bahagianya Mutiara. Karena mungkin saat ini Mutiara benar-benar sangat berterima kasih atas semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehadiran sosok ayah kandungnya yang kini benar-benar akan dipertemukan kembali. Ternyata saat ini Pak Ditya benar-benar akan menjebak Sandra untuk supaya bisa mengetahui lebih lanjut bagaimanakah tingkah pola dan reaksi dari Sandra sendiri ketika dirinya mengetahui kalau ternyata saat ini Mutiara bukanlah orang lain, melainkan anak kandung dari Pak Ditya sendiri, guys. Kenjo yang saat ini benar-benar sudah merasa tahu karena ternyata di sini Kenjo diam-diam melakukan tes DNA ulang. Firman begitupun juga dengan Mutiara, dan ternyata memang Firman ini bukanlah ayah kandung dari Mutiara. Hingga pada saat itu juga ternyata pintarnya dari Kenjo berhasil melakukan tes DNA, mengambil sehelai rambut dari Pak Ditya secara diam-diam, dan ia juga mengambil rambut dari Mutiara, dan ternyata memang dari hasil tes DNA benar-benar cocok kalau Mutiara adalah anak kandung dari Pak Ditya, guys. Ini adalah momen yang cukup lebih mengejutkan karena mungkin kita tahu sendiri setelah beberapa episode kemarin ada sebuah kejanggalan ataupun perihal-perihal mengenai Firman yang selalu mengaku-ngaku sebagai ayah kandungnya. Justru di episode besok sore di sini akan benar-benar terungkap, guys. Dan ini semua berkat kita yang selalu mendoakan agar supaya Mutiara bisa kembali bertemu dengan sosok ayah kandungnya. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu di episode sebelumnya adalah momen ketegangan di mana pada saat itu Mutiara yang sudah diberikan alamat untuk bisa berziarah ke makam ibu kandungnya yaitu Revina di salah satu TPU Pasar Baru, Jakarta Barat, yang selama ini membuat Mutiara sendiri benar-benar berantusias, guys. Namun di sela-sela ketika Mutiara yang sedang membawa payung karena cuaca yang saat itu ekstrim banget, hujan guguludugan, si Mutiara ini benar-benar terkejut melihat adanya mobil Sandra terparkir. Karena di sini Sandra ingin benar-benar memastikan kalau Mutiara itu telah sampai di makam tersebut dan akan difokuskan untuk dipertemukan dengan makam ibu kandungnya yang saat itu telah pupus. Dan di sini nampaknya Sandra sendiri benar-benar terkejut karena pada saat itu Mutiara sempat menyelidiki mobil dari Sandra. Dan Sandra benar-benar panik. Saat itu ia pun sempat bersembunyi di belakang dan nyumput. Disinilah awal momen ketegangan yang benar-benar terjadi. Namun ternyata pada akhirnya Mutiara di sini langsung saja menemui makam ibu kandungnya yang benar-benar sangat begitu bersedih sekali ketika saat ini yang membuat kita semua pastinya benar-benar. Dan mungkin juga ada beberapa faktor, beberapa hal mengenai perihal Mutiara yang sangat begitu bersedih karena ia hanya bisa melihat sosok ibu kandungnya yang sudah tiada dan meninggal dunia, hingga kemungkinan besar saat ini Mutiara benar-benar sangat begitu membutuhkan sosok ibu kandungnya. Di balik itu semua, kita di sini benar-benar dikejutkan kembali dengan adanya problem ketika Aurel yang benar-benar merasa kebingungan karena di satu sisi ternyata Aurel ini dimanfaatkan oleh Ivan, diperas uangnya
untuk supaya bisa membayar hutang dari Ivan, yang pada akhirnya di sini Rianti juga merasa kesulitan karena saat ini hanya bisa mengandalkan anaknya demi bisa mendapatkan uang cukup lebih banyak, karena saat ini Aditya masih memberikan jatah uang kepada Aurel, hingga ini akan menjadi salah satu ATM berjalan bagi Rianti sendiri. Namun ternyata di sini juga Aurel benar-benar sangat begitu bingung karena uangnya sudah banyak terpakai, dan seperti kita lihat di sini Aurel juga benar-benar sangat begitu bingung untuk membayar semua barang-barang yang sudah dibeli oleh ibunya ini, guys. Namun di sisi itu juga kita bisa melihat bagaimana Kenjo yang saat ini selalu mempertanyakan soal keadaan dari Mutiara, walaupun Mutiara sempat bertempat tinggal bersama dengan Firman. Di sini nampaknya Kenjo benar-benar cukup lebih merasa kangen berat ya guys, dan ia pun sempat bertemu bersama dengan Kenjo dan menceritakan beberapa hal kebahagiaan yang dialami oleh Mutiara. Saat ini nampaknya membuat kita benar-benar sangat begitu bersedih ya guys, karena sepertinya Mutiara sempat menyembunyikan rasa sedihnya tersebut di hadapan Kenjo. Namun ternyata kehadiran Kenjo saat itu ingin membicarakan soal permasalahan dirinya yang akan segera menyelidiki soal Firman. Ternyata Kenjo benar-benar sangat begitu pintar. Ia berhasil melakukan tes DNA ulang antara Firman, begitupun juga dengan Mutiara, dan alhasil di sini ternyata Mutiara bukanlah anak kandung dari Firman. Dan Kenjo juga sempat mengambil sehelai rambut milik Aditya yang sempat dilakukan tes DNA bersama dengan Mutiara, dan ternyata selama ini Mutiara adalah anak kandung dari Pak Aditya. Kenjo pun benar-benar tidak percaya awalnya. Namun karena ini menjadi suatu bukti yang kuat melalui tes DNA, akan justru membuat Kenjo di sini semakin yakin kalau selama ini Aditya adalah sosok ayah kandung dari Mutiara. Hingga hal ini sempat diberitahu kepada Pak Aditya. Akhirnya Pak Aditya di sini akan benar-benar menjebak keyakinan dan kebohongan yang dirancang oleh Sandra saat ini guys. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya besok malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.